Perkembangan Fisik, Kognitif, dan Otak Anak Usia Dini oleh Rizky Falah Amelia. Perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, anak yang telah mencapai usia 3 tahun, dia sudah memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang. Namun rentang konsentrasinya terhadap sesuatu masih pendek dan cenderung berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Dan pada masa kanak-kanak, peningkatan tinggi badan dan penambahan berat badan cenderung seimbang serta motorik anak terbagi menjadi dua kategori, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Pada usia 3 tahun melibatkan kemampuan melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, dan berlari ke sana kemari, yang menunjukkan rasa bangga dan prestasi mereka. Lalu pada usia 4 tahun, pada tahapan ini anak masih melakukan gerakan yang sama, tetapi mulai berani mengambil risiko. Dan pada usia 5 tahun mulai meningkat, yaitu anak sudah menjadi lebih percaya diri, dan mencoba berlomba dengan teman sebaya atau orang tua mereka. Selanjutnya, perkembangan motorik halus pada anak usia dini pada usia 3 tahun. Keterampilan motorik halus anak masih terkait dengan kemampuan mereka sejak bayi dalam meletakkan dan memegang benda-benda seperti meraih, menangkap, menggenggam, merampas, melepaskan objek. Pada usia 4 tahun, kemampuan motorik halus semakin meningkat dan dia sudah memahami maksud seperti memegang krayon menggunakan alat-alat berukuran kecil, memancingkan baju, dan lain-lain. Lalu pada usia 5 tahun, anak-anak sudah memiliki koordinasi mata tangan yang baik dengan memadukan gerakan tangan lengan dan anggota tubuh lainnya secara terintegrasi, contohnya menggunakan pensil, menggambar bebas, menulis huruf, dan sebagainya. Tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget berada pada tahap sensori-motori, yaitu pada umur 0 sampai 2 tahun, dan praoperasional, yaitu pada umur 2 sampai 5 tahun. Pada tahap sensori-motori, bayi mulai membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawi, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan fisik. Contohnya, bayi belajar bahwa dengan menangis, dia akan mendapat perhatian dari orang tuanya. Lalu pada tahapan praoperasional, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan kemampuan untuk berpikir secara simbolis, tetapi masih sangat egosentris dan belum dapat berpikir logis secara abstrak. Contohnya, seorang anak mungkin percaya bahwa matahari mengikuti dia ketika berjalan. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini, menurut Yudha dan Rudianto. Cara berpikir anak usia dini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak belum sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat secara logis, sehingga sering menarik kesimpulan yang tidak masuk akal. 2. Animisme, yaitu anak menganggap benda-benda tidak hidup seperti benda mati, memiliki sifat seperti makhluk hidup. 3. Artifisial, yaitu anak percaya bahwa segala sesuatu di lingkungan diciptakan untuk tujuan tertentu, seperti halnya manusia yang memiliki tujuan. 4. Transductive reasoning, yaitu anak berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. Contoh, anak melihat seorang nenek menggunakan kacamata. Lalu anak melihat neneknya yang lain juga menggunakan kacamata. Anak menyimpulkan bahwa semua nenek harus menggunakan kacamata. 5. Perceptually bound, yaitu anak cenderung berpikir berdasarkan persepsi atau pengamatan secara langsung terhadap suatu objek atau situasi. Contoh, anak melihat benda yang diletakkan di atas meja, lalu menyimpulkan bahwa benda itu tidak akan jatuh. 6. Egocentrism, yaitu anak memandang dunia hanya dari perspektif dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional yaitu suatu proses belajar penyesuaian diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Kemampuan sosial anak masih belum ada, dan pada fase ini anak akan bergantung pada ibunya ataupun orang di sekitar mereka. Lalu emosional anak pada umur 0 sampai 1 tahun masih belum merasakan perasaan, dia hanya mengerti tersenyum, menangis, dan masih kemampuan alamiah untuk dimanja
dan merasakan kenyamanan. Lalu pada usia 2 tahun, anak sudah mengerti dunia sosial, tapi kemampuan sosialnya belum matang. Dia lebih suka bermain sendiri bersama mainannya, dan dia sudah mengerti siapa dirinya. Lalu dari segi emosional, anak umur 2 tahun, dia masih egosentris dan mulai paham akan apa yang dimilikinya. Pada rentan usia ini, anak-anak lebih fokus pada dirinya sendiri. Lalu pada umur 3 tahun, kemampuan sosial anak sudah mulai meningkat. Dia sudah bisa bermain bersama teman sebayanya, paham akan aturan, dan dia lebih responsif terhadap nasihat yang berbentuk verbal. Lalu dari segi emosional, anak usia 3 tahun dia suka ditenangkan dan suka berbaur dengan lingkungan sosial, suka berjelajah dan mulai menghayati apa yang dia sukai seperti mendengarkan musik. Lalu pada usia 4 tahun, kemampuan jiwa sosial anak sudah mulai berkembang, seperti dia sudah bisa bekerja sama, senang bermain bersama anak lain, banyak bicara dan terampil. Lalu dari segi emosional, anak sudah mulai percaya terhadap dirinya, ingin diberi kebebasan, bertindak di luar kewajaran, dan terkadang suka menentang. Lalu usia 5 tahun. Pada usia ini kemampuan sosial anak sudah mulai berkembang baik karena sudah mulai masuk ke sekolah dan sudah bisa bertanggung jawab, mulai mandiri, dan sudah memiliki teman dekat. Lalu untuk perkembangan emosionalnya sendiri, anak sudah bisa konsisten dan memiliki kepercayaan diri, krisis terhadap dirinya sendiri, dan senang bermain serta mengikuti aturan. Selanjutnya, permasalahan pada perkembangan sosial emosional anak usia dini. Pertama, ada permasalahan perkembangan sosial anak usia dini antara lain. 1. Egosentrisme. Egosentrisme adalah kecenderungan anak untuk memandang dunia hanya dari perspektif diri sendiri dan kesulitan untuk memahami sudut pandang orang lain. Mereka cenderung menginginkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan kurang mempertimbangkan kebutuhan atau perasaan orang lain. 2. Agresif. Agresif adalah sebuah tindakan serangan balik yang diberikan kepada anak, baik itu berbentuk fisik maupun verbal serta menebar ancaman, karena disebabkan oleh timbulnya rasa permusuhan. 3. Anak yang terisolasi. Anak yang terisolasi merupakan anak yang terkekang atau terasingkan dalam lingkungannya, serta bermasalah dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, permasalahan perkembangan emosional pada anak usia dini yaitu sebagai berikut. 1. Anxiety atau kecemasan, yaitu anak menunjukkan perilaku seperti menangis, menghindar dari situasi baru, ketakutan berlebihan, dan khawatir yang berlebihan. 2. Kekurangan afeksi atau kurang kasih sayang. Anak-anak yang kekurangan afeksi dari orang tua atau pengasuh utama mereka dapat mengalami dampak negatif pada perkembangan emosional mereka. 3. Hipersensitivitas. Hipersensitivitas yaitu reaksi emosional yang berlebihan terhadap rangsangan atau situasi tertentu. Anak-anak yang hipersensitif seringkali merasa tertekan atau terganggu oleh suara, cahaya, tekstur, atau situasi yang bagi sebagian besar orang lain dianggap normal. 4. Fobia atau ketakutan yang tidak normal pada objek atau pada situasi tertentu. Itu tadi penjelasan mengenai perkembangan fisik, kognitif, dan otak anak usia dini. Sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi.